Manga Dr. Stone Chapter 214 ini masih melanjutkan kejadian sebelumnya. Medusa tiba-tiba saja aktif dan menelan Gen dan Ukyo. Di sini sebelum terkena pembatuan, Yo dan Ken berteriak kalau mereka tidak menyentuh Medusa sama sekali dan Medusa itu aktif dengan sendirinya. Akhirnya mereka berdua menjadi batu. Teriakan Ken dan Yo ini didengar oleh Senku dan beberapa orang lain yang sedang menaiki tangga. Sinar petrifikasi semakin dekat dengan mereka. Mereka semua kaget melihat kejadian ini. Ruri dan Suika ketakutan dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sementara Kohaku mengira ini adalah serangan dari Wyman, sedangkan Chrome berpikir ini adalah akhir untuk mereka. Namun Senku dan Ryusui mereka tidak gentar berada di hadapan sinar petrifikasi. Mereka berdua tidak berusaha terus naik ke atas dan malah berhenti di tengah-tengah. Di sini Ryusui berkata, "Apakah di sini posisinya?" Kemudian Senku menjawab, "Ya, untuk berjaga-jaga mundurlah 2 meter." Kemudian cahaya petrifikasi sampai di depan Senku dan Ryusui, tapi sinar itu berhenti dan tidak mengenai mereka. Semua orang kaget melihat kejadian ini. Ternyata jarak ledakan dari sinar itu sudah diprediksi Senku dan Ryusui. Sebelumnya Senku mencoba menghitung seberapa cepat cahaya petrifikasi itu merambat. Dan Senku sampai pada sebuah kesimpulan, yaitu semakin besar jangkauannya maka kecepatannya juga semakin cepat. Dan di kejadian kali ini, cahayanya merambat dengan cukup lambat. Jadi bisa dipastikan cahaya itu akan mencapai jarak yang tidak jauh. Kemudian setelah sinar itu berhenti, mereka melihat keadaan Ken dan Ukyo. Senku langsung menuangkan cairan pembangkit kepada mereka berdua. Terlihat Ken yang masih kebingungan, sementara Yo menangis karena rambutnya menjadi tidak karuan. Kemudian Ukyo melihat Medusa. Di sana terlihat vakum yang mereka buat sudah hancur karena ledakan tadi. Senku kemudian mengambil Medusa itu dan wajahnya terlihat kaget. Setelahnya mereka menanyakan apa yang baru saja terjadi kepada 2 orang yang terdekat dari kejadian itu. Kemudian Yo menjelaskan kalau dia tidak melakukan apapun. Dia cuma bercanda dengan Ken sebelumnya. Ken juga menjawab kalau mereka tidak melakukan apapun. Ken kemudian mengatakan urutan kejadiannya. Yang pertama mereka mendengar ada suara dari dalam brankas. Kemudian mereka melihat vakumnya meledak dan setelahnya Medusa langsung aktif. Ken sekali lagi mengatakan kalau dia dan Yo tidak menyentuh vakum itu dan juga tidak mengatakan kalimat apapun yang bisa memicu Medusa bisa aktif. Senku kemudian melihat vakum itu dan berpikir suara apa sebenarnya itu. Dan kenapa vakum itu bisa sampai pecah. Setelah mendengar penjelasan dari Ken, semua orang di sana menjadi tambah kebingungan. Kaseki mengira Medusa itu aktif dengan sendirinya. Chrome bertanya bagaimana cara mengaktifkannya dari jarak jauh. Sedangkan Kohaku mengira ini adalah serangan lanjutan dari Wyman. Saya berpikir mungkin saja itu menggunakan gelombang radio. Dan sekarang Ryusui menjadi tertarik untuk mencobanya menggunakan gelombang radio. Di sisi lain, Chelsea bersyukur cahaya itu tidak menelan seluruh bumi. Sementara Suika masih kebingungan karena tidak tahu kenapa hal ini bisa terjadi. Kohaku yang berpikiran pendek langsung ingin melakukan serangan balasan kepada Wyman. Tapi mereka belum bisa melakukan itu sekarang karena roketnya belum selesai dibuat. Sekarang mereka keluar dari ruangan itu dan melihat bulan. Kaseki bertanya kepada Senku apakah kau bisa menentukan lokasi Wyman sebelum berangkat. Senku menjawab kalau itu mustahil karena ukuran bulan yang sangat besar. Senku berkata ukuran bulan itu sama dengan 1/4 bumi. Suika dan Kohaku kaget setelah mengetahui ukuran bulan yang sebenarnya. Karena bulan terlihat kecil, Kohaku mengira ukuran bulan cuma sebesar danau di desa Ishigami. Dan sekarang karena mereka masih kekurangan informasi, Senku berencana untuk melakukan eksperimen dengan Medusa. Kemudian Ukyo memberikan ide untuk mengeluarkan baterai Medusa. Dan setelahnya Kaseki membongkar Medusa itu dan mengambil baterainya. Ukyo juga ikut melihat pembongkaran itu. Ternyata di luar ruangan tempat pembongkaran ini, Gen mengawasi gerak-geriknya Ukyo. Kemudian Gen pergi dari sana dan menemui Yo yang sedang berada di bagian atas kapal. Gen bertanya tentang perjalanan Yo dan Ukyo dari Amerika menuju Australia. Gen bertanya apakah Yo pernah menyentuh Medusa. Dengan lantang Yo menjawab kalau dia tidak menyentuhnya sama sekali.
Selama itu hanya Ukyo yang mengurusi Medusa. Kecurigaan ini semakin menjadi. Senku juga menyadari hal itu. Tapi bagi Senku, siapapun yang melakukannya itu tidak akan ada manfaatnya untuk dirinya. Tapi jika mereka ingin memecahkan misteri ini, mereka harus melihat segala kemungkinan. Dan karena kejadian ini, sekarang Medusa akan diletakkan di tempat yang tidak bisa disentuh siapapun dan juga dijaga dengan ketat. Dan setelah trauma mereka mereda, mereka membuat kapal baru yang lebih kecil. Kapal ini diberi nama Perseus di Manki. Dengan kapal ini, beberapa orang pergi dari desa Ishigami menuju Jepang bagian selatan, tepatnya di kota Kagoshima. Di sana mereka menambang selenium. Senku menunjukkan benda itu kepada Gen, tapi Gen tidak tahu apa itu. Bahkan ini baru pertama kalinya dia mendengar nama selenium. Kemudian Senku mempersiapkan 3 tabung kaca berisi arsenik, dan ternyata itu adalah bahan yang sangat beracun. Senku berkata dia ingin melakukan eksperimen yang berbahaya. Kemudian Senku membakar benda itu dan setelahnya benda itu disatukan dengan kaca, dan jadilah sebuah lensa khusus. Dan alat ini bisa mengubah apa yang terlihat di lensa menjadi aliran listrik. Dan sekarang alat itu disatukan dengan TV yang Senku buat sebelumnya. Dan akhirnya mereka mendapatkan CCTV. Dengan adanya alat ini, mereka bisa memantau Medusa secara langsung. Kemudian mereka membuat TV yang lain. Kemudian TV itu dikirim menuju kota jagung Amerika. Dan di Jepang sekarang sudah ada stasiun televisi yang baru bernama Dragon TV. Tentu yang memilikinya adalah Ryusui. Dan siaran TV pertama setelah lebih dari 3.700 tahun akhirnya ditayangkan. Di sini Minami menjadi reporter untuk sebuah pertandingan baseball. Orang-orang di Amerika juga bisa menikmati pertandingan itu. Sekarang setelah mereka mendapatkan kamera pengawas dan juga stasiun TV, Senku berencana untuk membuat teleskop super yang dipasangkan dengan kamera pengawas tadi. Dan mereka akan menggunakan itu untuk mengawasi permukaan bulan secara langsung. Dan untuk itu Senku berencana untuk membuat satelit. Satelit itu akan diterbangkan ke luar angkasa dan akan merekam permukaan bulan secara real time. Dan satelit itu akan mengirimkan sinyal ke bumi. Dan manusia yang berada di bumi bisa melihat permukaan bulan dengan lebih jelas. Oke, itu tadi alur cerita dari manga Dr. Stone Chapter 214. Apakah kalian curiga dengan Ukyo? Tulis tanggapanmu di komentar ya. Saya pribadi masih belum percaya kalau Ukyo dalang dibalik kejadian ini. Tapi dia emang patut dicurigai. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.